Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya sendiri Dimas Rizka. saya Angga Saputra Hasan. Saya Elsa Salsabila. Saya Arya Ahmad. Saya Kawanas. Di sini kami ingin menyampaikan hasil review kami terkait jurnal internasional dengan judul Studying Macroeconomic Indicators as Powerful Ideas yang ditulis oleh Daniel Mangwe. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan jurnal kelompok kami. Indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan utang publik sangat berpengaruh dalam kebijakan publik, namun tidak secara netral. Cara perhitungan yang bersifat politisi dan berdampak pada siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Meskipun sering digunakan dalam pengambilan keputusan, ilmu politik masih kurang diteliti. Disiplin lain sudah diberi kuasaan, tetapi banyak perannya penting yang belum dijawab, seperti siapa yang menentukan definisi indikator dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan, karena saling terkait dan berdampak langsung. Indikator ekonomi makro sangat penting untuk dikaji sebagai alat kekuasaan dalam ekonomi politik. Indikator ekonomi makro sebagai ide yang kuat. Indikator ekonomi makro seperti produk domestik bruto atau PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran telah lama digunakan sebagai alat ukur utama dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja ekonomi suatu negara. Namun, dalam jurnal Indikator Makroekonomi sebagai ide yang kuat, karya DMUG, ditunjukkan bahwa indikator-indikator ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung muatan ideologis dan politis. Jurnal ini juga mengkaji indikator ekonomi sebagai konstruksi sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kekuasaan dalam konteks politik dan kebijakan publik. Kedua ada landasan teoritis, kekuasaan dalam dan atas gagasan. Nah, jurnal ini menggunakan kerangka Carstensen dan Schmidt 2016 untuk memahami indikator ekonomi dalam dua dimensi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dalam ide. Indikator ini menciptakan pemahaman umum tentang konsep-konsep ekonomi, misalnya apa itu pertumbuhan atau apa itu pengangguran. Nah, yang kedua, kekuasaan atas ide. Nah, ini terjadi ketika kelompok-kelompok tertentu memperjuangkan versi atau definisi indikator tertentu yang menguntungkan posisi atau kepentingan mereka. Statistik mulai digunakan pemerintah sejak abad ke-17 untuk mengatasi masalah sosial akibat industrialisasi. Awalnya, statistik berfokus pada data konkret seperti angka kematian bayi, kemudian berkembang menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis angka dan data. Pada 1930 sampai 1940-an, indikator ekonomi makro terus meningkat. Statistik membantu membuat ekonomi lebih mudah dipahami dan menjadi pilar utama kebijakan ekonomi pada 1950-an. Namun, statistik juga dikritik karena dapat menyederhanakan data yang kompleks dan terkadang dipakai untuk tujuan politik yang menyesatkan. Pengukuran antar negara pun berbeda. Sebagai contoh, perhitungan PBD pada Amerika Serikat yang membuat angka statistiknya tampak lebih tinggi. Penggunaan indikator sangat bergantung pada konteks dan kepentingan politik lokal, sehingga tidak memungkinkan adanya teori tunggal dalam menetapkan indikator tersebut. Studi terkait dengan perbandingan indikator menunjukkan bagaimana politik dan kepentingan memengaruhi desain dan penggunaan statistik dalam kebijakan. Jadi, statistik itu penting, tapi penggunaannya selalu kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendorong potensial di balik evolusi indikator makroekonomi. Indikator makroekonomi seperti PDB dan inflasi bersifat historis. Perubahan formulasi seringkali dipicu oleh transformasi ekonomi. Organisasi teknokratis, OECD, ILO, dan UNCD mempengaruhi perkembangan indikator melalui dinamika intelektual. Negara bisa memanipulasi indikator untuk kepentingan elektoral atau mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Dan selanjutnya adalah dinamika dan politik pengukuran ekonomi makro. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi mendorong difusi model pengukuran antar negara. Harmonisasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan konstruktif. Uni Eropa atau Eurostat mendukung atau mendorong harmonisasi sejak 1953, khususnya terkait defisi dan utang dalam kerangka fakta stabilitas dan pertumbuhan. Proses politik pemilihan formulasi pengukuran ekonomi makro belum banyak diteliti secara mendalam. Meskipun indikator makroekonomi seperti PDB, inflasi, dan pengangguran memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik dan ekonomi global, pengetahuan sistematis tentang politik di balik pengukuran indikator-indikator ini masih sangat terbatas, terutama di negara-negara non-OECD. Negara-negara yang baru merdeka atau mewarisi sistem statik kolonial seringkali menerapkan metode pengukuran tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga menghasilkan data yang tidak akurat namun tetap digunakan oleh organisasi internasional dan ekonomi pembangunan. Hal ini berdampak langsung pada kebijakan seperti perhitungan keringanan hutang berdasarkan rasio hutang terhadap PDB. Selanjutnya itu adalah variasi dan konsekuensi ekonomi makro di dunia nyata. Meskipun ilmu politik memberikan peran penting dalam mengkaji proses politik di balik penyusunannya, indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan utang publik, pengukuran empat indikator ini sangat bervariasi antar negara dan seringkali dipengaruhi oleh keputusan publik. Misalnya PDB awalnya hanya mencakup fisik lalu diperluas ke jasa, namun masih pengecualian pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan. Inflasi dihitung berbeda tergantung siapa yang disurvei dan pengeluaran apa yang dihitung. Definisi pengangguran juga dapat tidak seragam karena standar pencarian kerja aktif di berbagai negara berbeda. Sementara itu, pengukuran utang publik bisa mencakup atau mengecualikan utang daerah pensiun dan jaminan defisit sehingga membingungkan dan sulit dibedakan. Di Uni Eropa, rumus perhitungan dapat menjadi isu politik karena berpengaruh pada syarat keanggotaan zona euro. Semua ini menunjukkan bahwa indikator ekonomi bukan sekedar alat teknis, tapi juga hasil kompromi politik dan ideologis perlu dikritisi lebih mendalam. Kesimpulannya, indikator makroekonomi seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan defisit publik bukan hanya sekedar angka statistik saja, tetapi juga merupakan ide yang kuat yang dapat mempengaruhi kebijakan, persepsi publik, dan distribusi kekuasaan. Meskipun sering dianggap objektif, indikator tersebut pada kenyataannya bersifat konstruktif dan dibentuk berdasarkan pilihan politik serta teknis yang memiliki konsekuensi distributif. Variasi terkait definisi dan perhitungan indikator antar negara serta dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa indikator tersebut adalah hasil dari perjuangan ideologis dan kepentingan politik, bukan hanya sekedar kesepakatan teknis semata. Pada intinya, indikator makroekonomi merupakan alat kebijakan yang sangat berpengaruh dan harus dipahami, tidak hanya sebagai data ekonomi,